Jika pada masa kepemimpinan yang pertama, Pak Jokowi mengangkat dan juga melantik 3 wamen, kemudian kali ini jumlahnya meningkat menjadi 12 wamen. Ini sebuah kebutuhankah atau memang justru kompromi politik yang sudah sempat saya singgung tadi? Apalagi di awal pada saat pidato pelantikan itu sudah terdengar Mas Nyarwi begitu keras, begitu besar niat dari Pak Presiden Jokowi untuk menyederhanakan semuanya, efisiensi semuanya, tapi yang kita lihat 12 wamen. Mas Nyarwi. Ya, begini, saya lihat ini memang ada situasi di mana antara visi politik yang itu sebenarnya sudah ditegaskan Presiden tadi soal efisiensi dan juga itu kan juga visi yang disampaikan selama kampanye juga ya. Dengan dinamika politik yang menurut saya kadangkala tidak sepenuhnya terkontrol dengan baik. Nah, kita tahu bahwa kita kembali lagi ke nature sistem presidential government system kita ya. Kita ini kan biasanya dalam partai yang dua aja dalam presidential government system, efektivitas itu selalu menjadi pertanyaan. Nah, kita ini dalam multi extreme party. Jadi partainya banyak. Jadi ketika presiden diusung itu kan yang ngusung partainya banyak sekali kan. Betul. Kita tahu kan. Ada misalnya di situ yang eksis ya, yang kuat ada 5 ditambah partai pendukung yang lain ya, ada sekitar 10 atau berapa itu. Nah, belum lagi mengakomodasi misalnya dari kompetitor. Ini kan jadi banyak lagi. Nah, akhirnya memang pada akhirnya mekanisme yang dibangun untuk membangun formasi kabinet ini tidak lepas dari lingkungan politik ini ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang kita lihat kan nama-nama yang muncul meskipun presiden berusaha memaintain, saya lihat formasi orang-orang partai itu tidak lebih dari 50% ya dalam jabatan menteri, tetapi kan itu tidak dihindarkan kemudian muncul di formasi kebutuhan mengakomodasi di wakil menteri dan itu kan kita lihat ada jumlah yang cukup besar yang dari relawan dari partai-partai yang juga ikut mendukung di dalam proses Pilpres kemarin. Nah, ini konsekuensinya pada soal efektivitas. Nah, efektivitas ini kan bisa kita lihat di paling tidak 3 level ya. Yang pertama adalah level koordinasi keorganisasian ya. Biasanya kan dalam sebuah struktur organisasi kan ada istilahnya tugas ya, struktur dan fungsi. Nah, apalagi di dalam struktur itu kan kita tidak tahu sebelumnya ada wakil menteri ya, ada yang sebelumnya ada. Nah, mungkin mekanisme itu bisa dikembangkan dari periode sebelumnya. Yang sebelumnya tidak ada, ini kan artinya harus dibuat. Nah, kita lihat di undang-undang kementerian maupun juga di peraturan pemerintah ya, saya lupa tahun 2015 itu kan tidak secara detail sebenarnya mendetailkan fungsi atau tugas dari wakil menteri di sana ya. Memang bahwa dia bertanggung jawab terhadap menteri. Tentu tanggung jawab utamanya tentu pada presiden juga yang melantiknya di sana. Nah, kalau misalnya kita jumpai dalam struktur itu dari partai yang berbeda atau dari satu partai yang satu relawan misalnya begitu, nah belum tentu kan efektivitas itu terjalin dengan baik. Itu dari struktur keorganisasian. Kemudian juga dari organization culture-nya juga kan, budaya organisasi. Nah, apalagi ditambah chemistry di antara menteri wakil menteri. Nah, ini kan butuh penyesuaian lagi. Nah, sebenarnya yang terakhir ini yang krusial menurut saya itu dari aspek komunikasi politik ya, efektivitas. Presiden kan di dalam pidato ketika pelantikan waktu pelantikan tanggal 20 maupun juga diulangi di beberapa statement juga ketika melantik menteri itu kan aspek delivery dikedepankan. Ini sebenarnya strategi yang bagus sebenarnya dan sudah tepat di dalam proses komunikasi politik bahwa yang sedang ingin disampaikan presiden kepada rakyat itu kan bukan sekedar ini loh kebijakan yang dilakukan yang diterjemahkan diambil dari misalnya visi besar ketika kampanye, tetapi produk apa yang sesungguhnya ingin disampaikan kepada rakyat atau bagaimana rakyat benar-benar menerima juga itu sampai kepada rakyat, dan tugasnya kan birokrasi menteri termasuk sampai memastikan itu sampai kepada rakyat. Nah, dilema yang muncul itu kan di sini sampai tidaknya bisa dinikmati tidaknya itu kan muncul sampai level persepsi. Jadi produk bisa tersampaikan tetapi persepsi tidak terkelola dengan baik, masyarakat kurang merasa mendapatkan manfaat. Nah, ini kan kurang maksimal. Nah, tugas dari menteri wakil menteri di sini kan sebenarnya bukan hanya sekedar mengimplementasikan atau bahkan mendeliver ya menyampaikan, tetapi memastikan juga rakyat itu mempersepsikan bahwa itu manfaatnya benar-benar real. Nah, mungkin termasuk informasi dikelola dengan baik sampai ke masyarakat, termasuk juga respon masyarakat, ekspektasi, reaksi itu benar-benar didengar dan kemudian untuk memperbaiki setiap proses penyelenggaraan atau implementasi kebijakan. Nah, di sini bagian ini tidak terpisahkan dari proses komunikasi dan marketing politik, dan efektivitas di sini memang juga menurut saya kreativitas atau kapasitas menteri wakil menteri untuk bekerja sama dalam tim
dan juga mengelola struktur birokrasi yang dimilikinya, itu menurut saya juga kunci yang akan menentukan capaian-capaian itu. Betul, kalau tadi kita sudah melihat kunci menentukan capaian-capaian itu, ini juga berpengaruh Mas sama siapa sajakah orang-orang yang dipilih untuk menduduki posisi-posisi itu. Ya. Kemudian sudah tepatkah Mas Nyarwi? Kami tadi sebenarnya juga sudah mencoba pemirsa untuk menghubungi perwakilan dari pihak istana untuk bisa memberikan konfirmasi mengenai hal ini. Alasannya dari Presiden Jokowi mengenai jumlah, kemudian mengenai pemilihan sosok-sosok yang mengisi jabatan-jabatan yang cukup dipercaya itu. Tapi rupanya hingga hari ini atau hingga detik ini kami juga bisa belum mendapatkan feedback yang cukup positif tentunya. Tapi Mas Nyarwi mungkin bisa melihat lebih dalam lagi mengenai ketika ada kemudian kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk membagikan ini untuk sebagai sarana memberikan kesempatan juga kepada para koalisinya. Mas Nyarwi juga bilang katanya juga harus kasih jatah juga untuk lawan begitu. Tapi betulkah sosok-sosok ini penempatannya cukup ideal? Ya, kalau ideal tidaknya ada pandangan subjektif ya. Bisa dari tim yang menunjuk atau juga bisa jadi masyarakat yang berharap atau bisa jadi dari tim pendukung mereka-mereka yang ditunjuk itu. Maksud saya begini, sebenarnya kan ada kriteria yang bisa dibuat sebenarnya. Kalau mau itu dikatakan ini loh, itu ditunjuk dengan indikator yang sesuai. Nah, kriteria-kriteria itu kan sebenarnya bisa disampaikan juga ke publik ya, bahwa penunjukan ini sudah sangat tepat. Kriteria misalnya mewakili dari elemen misalnya partai pendukung atau kelompok relawan dan seterusnya, itu bisa aja masuk kriteria. Terus kemudian kriteria dari... Tahan dulu Mas, kriterianya sepertinya banyak, kita tahan setelah jeda berikut ini. Apakah Indonesia Malam masih akan segera kembali ke hadapan Anda sesaat lagi?